Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Zaid ibni Ahzam, rupane Abu Thalibin. Haddatsana Abu Asim an Abdul Warisi ibni Sa'idin an Husainin al-Muallimi an Abdillah ibni Buraidah an Abih anil Nabiyyi, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala bersabda Nabi, man barang siapa istakmalna, yang menjadikan pekerja kami, hu pada orang, ala amalin atas pekerjaan, di dalam sabilillah, di dalam baitul mal, para zakatnahu, maka memberi rezeki kami Nabi hu padanya, rizkon pada rizki, fama akhoda, maka apa-apa yang mengambil dia, ba'da dalika, setelah demikian itu rizki, fahuwa, maka ma yang diambil itu iku hululun, curian. Rawahu Abu Dawud kitabu Imarah. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam hadis yang diriwayatkan dari abihnya Abdillah yang bernama Buraidah, beliau mengutip sabda Nabi, barang siapa yang oleh Nabi dijadikan pekerja sabilillah, untuk mengelola harta sabilillah, dan dia mendapatkan rezeki itu, maksudnya apa? Ya, sebagai seorang pekerja sabilillah, dia yang mendapatkan ukhro, sebulan sekian juta umpamanya. Ya kayak di dalam pemerintahan itu loh, sebagai seorang ASN atau pegawai pemerintah. Kalau zaman Nabi dulu ya pekerja sabilillah, dia sudah mendapatkan rezeki, mendapatkan gaji, kemudian dia mengambil selain apa yang sudah menjadi haknya tadi, mungkin bagian keuangan umpamanya, main dengan angka, maka apa yang dia ambil selain dari apa yang sudah ditentukan, itu namanya hulun. Hulun itu curian. Kalau bahasa umum itu korupsi. Jadi sama-sama curian. Kalau mencuri di luar itu namanya syaroko. Tapi kalau yang mencuri dalam sabilillah yang bukan haknya atau disebut dengan korupsi, itu hulun, curian. Jadi bedanya syarokun sama hulun. Kalau syarokun itu ada hukum kisos atau hukum hak. Ketika orang itu mencuri di atas berapa dinar, maka sebagai kafarohnya bisa dipotong tangannya. Beda dengan hulun, itu sifatnya korupsi, maka dia tidak ada hukum hak potong tangan, namun hukum penjara dan lain-lain. Jadi sama-sama kalimatnya hulun, namun bedanya saroko atau sarokun dengan hulun seperti itu. Kalau hulun adalah korupsi tadi, dia sudah punya gaji atau dalam sabillah itu ya sudah dikasih ukhro, kemudian dia celemat-celemut di dalam uang sabilillah. Apalagi kadang-kadang di dalam sabilillah itu kan orang hanya kepercayaan, hanya percaya saja, sehingga kalau dia memanipulasi data, memanipulasi angka, kadang-kadang nggak tahu, setelah sekian waktu lah baru ketahuan kadang-kadang. Nah itu ancamannya
besar, dosa, haram. Jadi kalau dia makan, berarti makan barang haram. Daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih berhak dengan daging itu. Nah, berarti kan diancam itu. Maka ya tolabul halali wajibun ala kulli muslim. Mencari rezeki yang halal itu wajib bagi orang Islam. Termasuk tadi pekerja sabilillah. Ketika mengambil sesuatu yang bukan haknya, maka itu dikatakan sebagai hulun yang hukumnya haram. Kita lanjutkan. Hadatsana Musa ibnu Marwan Ar-Rayqiyu, hadatsana Mu'akifu, hadatsana Auza'iyu anil Haris ibni Yazid an Jubair ibni Nufairin anil Mustaurid ibni Syaddatin. Qala berkata siapa Mustaurid, sami itu aku mendengar An-Nabiya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, bersabda Nabi, man barang siapa karena yang ada lana bagi kami Nabi, amilan menjadi pekerja sabilillah, fayak tasibak, maka hendaklah mencari dia zaujatan, istri. Fa'ilam yakun, maka jika tidak ada lahu baginya siapa khodimun, pelayan atau pembantu, waliyak sibak, maka hendaklah mencari khodiman pada pelayan atau pembantu. Fa'ilam yakun, maka jika tidak ada lahu baginya maskanun, tempat tinggal, waliyak tasibak, maka hendaklah mencari maskanan, tempat tinggal. Kalau berkata siapa Mustaurid, kalau berkata siapa Abu Bakrin, Abu Bakar, birtu, dikabari aku, anna nabiya, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau bersabda siapa Nabi, man barang siapa itakhoda, yang mengambil ghaira dzalika, selain demikian itu yang sudah ditentukan, bahwa maka ambilan itu ghair curian, ausarikun, atau mencuri. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam hadis Abu Dawud, Nabi bersabda yang diriwayatkan dari Mustaurid bin Saddad. Kata Mustaurid, saya mendengar dari Nabi pernah bersabda, barang siapa yang oleh Nabi dijadikan pekerja sabilillah, non-stop mengurusi sabilillah. Kalau dulu ya mengurusi baitul mal, termasuk mengurusi zakat. Nah, ketika memang waktunya itu digunakan untuk sabilillah, tadi untuk mengelola zakat, mengelola baitul mal, memang kerjaannya ya itu. Kemudian dia tidak punya istri, ya supaya cari istri. Kemudian dibiayai sabilillah. Tentu ya bil ma'ruf, ya. Bil ma'ruf itu ya dengan pantasnya. Atau kalau kemudian dia pekerja sabilillah, dia tidak punya pembantu, dia non-stop musabilillah, sehingga
pekerjaan-pekerjaan pribadinya nggak ada yang ngurusin. Nah, waktunya untuk mengelola sabilillah. Maka ya supaya mengambil pembantu atau pelayan, ya, dibiayai sabilillah dengan bil ma'ruf. Atau kalau kemudian dia mengelola sabilillah tidak ada tempat tinggal, ya supaya mengambil tempat tinggal. Ini bisa mungkin ke rumah dinas. Dalam hadis yang lain itu kalau dia tidak ada kendaraan, ya supaya mendapat fasilitas kendaraan. Kan kayak pejabat itu kalau sudah levelnya tinggi kan dia juga mendapat fasilitas seperti itu kan. Ada supir pribadi dibayarin, ada pelayan atau pembantu dibayari, ada rumah dinas yang dibayarin. Dia benar-benar waktunya itu dicurahkan untuk ngurusi sabilillah non-stop. Nah, kemudian Mustawrid berkata, dan saya juga mendengar hadis dari Abu Bakar dari Nabi, yang mana Nabi mengatakan, nah, barang siapa yang mengambil selain daripada itu, maksudnya sudah diberi hak-haknya, dikasih fasilitas tadi, ya rumah dinas ada, kendaraan dinas ada, supir pribadi ada, kemudian dia ngambil selain itu, nah, maka hukumnya yang diambil selain yang haknya tadi, hukumnya mencuri. Ya tadi umpamanya dia bagian keuangan, terus kemudian sengaja memanipulasi data, memanipulasi angka, merekayasa data, atau membuat laporan fiktif. Wah, sehingga apa? Nah, dia mengeluarkan dana, terus dananya itu masuk kantong pribadi atau rekening pribadi, atau ya tadi mungkin rekening orang lain yang dikode, ya kan banyak kan kasus-kasus seperti itu. Ya seorang petugas pajak umpamanya, dia sudah dapat fasilitas main mata dengan para wajib pajak, nah, terus dia bikin rekening atas nama keluarganya dan lain-lain. Itu namanya hulun atau syarikun, namanya mencuri. Kalau mencuri sudah mencapai nisab, ya ada hukum haknya, dipotong tangannya. Maka kalau di Mekah itu kan hukum potong itu masih berlaku. Maka kalau kita menjumpai orang-orang yang nggak punya tangan, itu ya berarti dia seorang bekas orang yang pernah mencuri. Dipotong sampai ugel-ugel tangan kiri, lalu mencuri lagi, potong lagi sampai lengannya. Mencuri lagi, ya yang kanan, mencuri lagi, ya akan sesuai dengan aturan. Indonesia kadang-kadang mencuri korupsi yang triliunan itu penjaranya enak, fasilitasnya lengkap, penjara bisa jalan-jalan, katanya begitu nih beritanya, entah benar atau tidak ya wallahu a'lam. Namun kan ya ada berita kan kemungkinan juga terjadi ya. Sehingga apa yang nggak ada efek jerah. Kenapa korupsi di Indonesia itu semakin lama semakin menjamur, bahkan makin gede-gedean ya, karena hukumannya nggak sepadan. Nah, coba kalau diterapkan hukum-hukum Islam, jadi mencuri terus dipotong tangannya, wah ngeper dia. Saya yakin ngeper itu. Ada kan kalau orang itu mencuri setengah dinar saja sudah termasuk hukum had, itu bisa dipotong tangannya. Padahal setengah dinar itu berapa sih?
Kalau 1 dinar itu 4 gram, berarti kan kira-kira hanya 2 gram itu udah bisa tetapi hukum had, yaitu dipotong tangannya. Padahal kalau sekarang 1 gram itu kan sekitar ya 1,5 juta. Berarti kalau 2 gram itu kan hanya sekitar 3 juta. Padahal orang yang mencuri, yang korupsi itu kadang-kadang miliaran, triliunan. Kenapa kok semakin ya? Karena di penjaranya paling berapa tahun, dan setelah penjara uangnya masih bisa dinikmati lagi ya, sehingga nggak apa-apa di penjara juga. Kalau lagi penjaranya itu, kalau penjara orang kaya kan lebih santai katanya loh ini. Dan belum begitu di penjara itu, kalau di Indonesia itu baru 2/3 atau 1/3 itu sudah bisa mendapatkan pembebasan bersyarat. Bebas tinggal lapor, prakteknya lapor kok tidak, kan kadang enggak. Kadang-kadang umpamanya dia dihukum 20 tahun, baru 1/3 8 tahun sudah bisa bebas bersyarat. Syarat itu ya bebas, cuma hanya lapor diri, dan prakteknya lapor pun enggak kan juga kita nggak pernah tahu. Nah itulah, sehingga yang nggak heran kalau kemudian yang namanya korupsi itu sulit untuk diberantas, bahkan semakin mewabah, makin menjamur di mana-mana. Karena apa ya tadi, sanksinya terlalu ringan. Karena orang-orang yang membuat undang-undang itu dia juga berpikir, wah nanti kalau saya nggak bisa korupsi nih, sehingga juga nggak mau dia mengesahkan. Kalau undang-undangnya Allah ya, karena untuk keadilan. Kalau undang-undang Allah, undang-undang manusia kan untuk kepentingan ya, menguntungkan gulungan saya kok enggak ini, kalau nggak menguntungkan dia nggak mau. Nah, itulah undang-undang manusia. Kita lanjutkan. Al-Mustawrid Ibnu Saddaq radhiyallahu anhu yaqulu, berkata Mustawrid dalam konteks yang lain, sami itu aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, bersabda Nabi, man barang siapa, redaksinya yang berbeda, waliya yang mengatur atau mengurusi lana untuk kami amalan pada pekerjaan sabilillah, mengurusi sabilillah. Tadi contohnya mengurusi keuangan sabilillah, mengurusi zakat. Walaisa, dan tidak ada, tidak punya, lahu baginya, manzilun tempat tinggal, falyatahid maka hendaklah mengambil, manzilan pada tempat tinggal. Maksudnya mengambil tempat tinggal itu ya ada rumah sabilillah atau rumah dinas. Awaisat atau tidak ada, lahu baginya, siapa zaujatun, istri yang ngurusi sabilillah dan dia tidak punya istri, falyatazawwaj maka hendaklah menikah dia, menikah dan dibiayai sabilillah. Atau laisa tidak ada, lahu baginya, siapa qadimun, pelayan, falyatahid maka hendaklah mengambil khodiman, pelayan atau pembantu. Atau laisa tidak ada, lahu baginya, gabatun, kendaraan, falyatahid maka hendaklah mengambil dia gabatan pada kendaraan. Waman, dan barang siapa asoba yang mengambil,
syai'an pada sesuatu, siwa dalika selain demikian itu, bahwa maka ma yang diambil itu golun curian, ausarikun atau mencuri. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam hadis rawahu Ahmad masih apa yang dikatakan oleh Mustawrid bin Saddad dalam konteks hadis yang lain, redaksi yang lain, di mana Nabi bersabda, barang siapa yang oleh Nabi dijadikan pekerja sabilillah, apakah ngurusi zakat, ngurusi keuangan sabilillah, maka kalau dia tidak punya tempat tinggal, ya silahkan dia mendapat fasilitas tempat tinggal, apakah rumah sabilillah. Atau kalau dia tidak punya istri, ya silahkan menikah, nanti dibiayai sabilillah bil ma'ruf. Atau kalau dia tidak punya pelayan atau pembantu, karena waktunya habis untuk mengelola sabilillah, sehingga tidak ada waktu untuk yang lainnya, sehingga dia butuh supir pribadi lah untuk istirahat dan lain-lain, atau butuh tukang bersih-bersih, tukang ngepel, ya silahkan nanti dibiayai sabilillah. Atau dia punya kendaraan, ya supaya silahkan ngambil sabilillah. Nah, fasilitas kendaraan sabilillah disesuaikan. Misalnya kalau cukup kendaraannya itu ya mungkin motor, ya motor. Nah, kalau mungkin butuh operasionalnya itu mobil, karena itu untuk menjaga keamanan keuangan umpamanya, nah, ya mobil. Butuh bodyguard umpamanya, nah, semua dibiayai sabilillah. Namun ketika dia sudah mendapatkan fasilitas seperti itu, ya, kemudian dia mengambil yang lain, nah, maka hukumnya ya mencuri, gitu. Seperti orang yang departemen keuangan umpamanya, ya, sudah mendapatkan fasilitas, dan begitu kan, departemen yang banyak duitnya itu kan biasanya fasilitasnya ya ada rumah dinas, ada kendaraan dinas, sak supirnya, ada bodyguardnya, ya, semuanya dibiayai sabilillah. Namun tadi kalau kemudian dia mengambil di luar apa yang menjadi haknya tadi, maka hukumnya ya mencuri. Karena apa ya, peluangnya itu gampang untuk, ya, kan dia punya kaitan yang ngerti, akses tentang keuangan kan dia, sehingga tadi kalau dia mau memanipulasi data, memanipulasi angka, ya, memungkinkan, atau membuat laporan fiktif bisa, maka hukumnya mencuri.